Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Maria Dervina Saldun bersama teman saya Ati Yunita Balanusa. Pada pagi hari ini akan membuat sebuah video presentasi guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah teori pengambilan keputusan. Harapannya semoga materi yang akan kami sampaikan bisa teman-teman terima dan teman-teman fahami. Karena itu selamat menyimak. Yang pertama, tujuan, asumsi, dan konsep. Latar belakang, sejumlah teori model, konsep yang dikembangkan dalam ilmu sosial dan psikologi dihadapkan pada dilema tentang bagaimana menyeimbangkan antara keinginan yang tidak terbatas dengan keterbatasan sumber daya. Sejak abad ke-13, para sarjana sudah berusaha untuk menjelaskan tentang perilaku dan tindakan seseorang dalam proses pengambilan keputusan. Para ekonom dan psikologi menawarkan sejumlah ide dan pengetahuan yang didasarkan atas eksperimen yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan yang dilakukan seseorang. Para ahli psikologi mengajukan sejumlah data dan model tentang bagaimana seseorang membuat keputusan dan memecahkan masalah. Tujuan dan dibangunnya teori pengambilan keputusan adalah membantu terwujudnya kondisi pemaksimuman harapan. Artinya, tujuan ini dapat pula dimasukkan sebagai salah satu asumsi dari bangun teori pengambilan keputusan. Harapan atas setiap keputusan ditentukan oleh setiap hasil yang potensial atau potential outcome dari seluruh nilai yang merupakan bagian dari konsekuensi logis atau konsekuensi yang mungkin terjadi, possible consequence dari tindakan tertentu. Adapun beberapa asumsi diajukan untuk mempermudah pemahaman kita akan landasan filosofi, konsep, dan proposisi yang membangun sebuah teori. Asumsi-asumsi yang terdapat pada teori pengambilan keputusan disebut sebagai berikut. Pertama, keputusan berangkat dari pendefinisian dan pengenalan masalah. Yang kedua, keputusan diambil secara rasional, lalu keputusan diambil untuk memaksimalkan hasil, dan pengambilan keputusan memformulasikan sejumlah tujuan yang komplit. Pengambilan keputusan juga mencari informasi yang relevan dan bernilai atau berkualitas untuk menghasilkan sejumlah kriteria. Kriteria yang dicari atau yang dihasilkan dapat dipakai untuk menghasilkan sejumlah alternatif solusi. Lalu, pengambilan keputusan menilai kesesuaian kriteria dengan setiap alternatif solusi yang berbeda, dan penilaian menghasilkan skor dari setiap alternatif. Dilakukan seleksi dengan memilih alternatif solusi yang memiliki skor tertinggi, dan yang terakhir, keputusan diambil melalui langkah sistematis penilaian setiap alternatif. Konsep-konsep. Teori pengambilan keputusan merupakan sebuah pengetahuan dan teknik-teknik analisis yang saling berhubungan dari sejumlah tingkatan pemikiran yang berbeda, yang tersusun secara sistematis dan ilmiah, yang kemudian didesain untuk membatasi pengambilan keputusan dalam memilih satu alternatif dari sejumlah alternatif solusi yang menghasilkan konsekuensi penting yang berbeda-beda. Keputusan dalam kondisi ketidakpastian mengisyaratkan bahwa setiap alternatif yang ditetapkan memandu pada satu dan hanya satu-satunya konsekuensi hasil dari peristiwa yang dipilih. Pilihan terhadap satu dari beberapa alternatif akan sama nilainya atau value dengan memilih satu dari beberapa konsekuensi. Keputusan yang diambil dalam kondisi ketiadaan nilai distribusi probabilitas di mana nilai tersebut tidak diketahui dan tidak dapat ditetapkan, merupakan keputusan yang diambil dalam kondisi ketidakpastian. Keputusan dalam kondisi beresiko menunjukkan setiap alternatif yang dikemukakan akan memiliki satu peristiwa yang akan muncul, dan probabilitas dari setiap konsekuensi atau peristiwa dapat diketahui dan ditentukan nilainya. Lalu, untuk ketidakpastian,
Teori pengambilan keputusan menawarkan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama, mengeksploitasi lebih jauh tentang kriteria pilihan yang dikembangkan dalam konteks yang lebih luas melalui teori permainan game atau game theory. Contohnya adalah konsep tentang maksimum dan minimum dalam pemrograman linear atau linear programming. Untuk pendekatan yang kedua adalah mengurangi atau menanggulangi kasus ketidakpastian kepada kasus resiko dengan menggunakan penilaian tingkat kemungkinan secara subjektif atau subjective probability. Selanjutnya, konsep penting yang melandasi teori dan model pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan itu sendiri atau decision maker taker merupakan seseorang atau sekelompok yang berwenang untuk membuat pilihan akhir atau keputusan memilih satu di antara beberapa alternatif solusi terhadap masalah atau pencarian tujuan. Yang kedua, tujuan objektif. Dalam teori pengambilan keputusan, tujuan merupakan sesuatu yang hendak diraih atau diselesaikan oleh pembuat keputusan. Lalu, keputusan bila dikaitkan dengan masalah, maka tujuannya adalah mencari penyelesaian masalah. Sedangkan bila visi dan misi yang hendak diwujudkan, maka tujuannya adalah peraihan atau pencapaian visi dan misi tersebut. Adapun bentuk tingkatan tujuan, ada yang bentuk umum, abstrak, spesifik, penting, atau hingga kurang penting. Lalu, keputusan yang diambil secara tidak tepat dalam kasus tujuan akan menghasilkan conflict situation atau conflict of situation. Konflik ini muncul karena tujuan berganda tidak dirincikan secara jelas mana yang hendak didahulukan untuk diraih. Lalu, konflik dapat terjadi karena keputusan untuk memilih satu tujuan tidak didasarkan pada analisis yang menyeluruh lagi, mendalam, atas beragam konsekuensi. Kita dapat temukan konflik seperti ini dalam manajemen pemerintah dan manajemen kota di negara kita. Dalam penentuan keputusan, batasan selalu ada, di mana batasan tersebut dapat bersifat pasti ada, utama, dan tidak dapat dipertanyakan. Sedangkan pada kasus lainnya, sejumlah batasan dapat dihilangkan atau dimasukkan dalam analisis karena bersifat elastis. Contoh, pasokan air untuk industri manufaktur adalah batasan utama yang harus diperhitungkan, sedangkan pengeluaran dana untuk alokasi tenaga kerja merupakan batasan yang bersifat elastis, dapat dikontrol jumlahnya. Materi selanjutnya yaitu ketidakpastian. Masa depan kegiatan bisnis dipenuhi ketidakpastian. Ketidakpastian menghasilkan hanya peristiwa yaitu diantaranya menguntungkan, membawa manfaat, atau merugikan. Teori pengambilan keputusan berhubungan dengan kemampuan untuk meramalkan peristiwa yang akan muncul dari ketidakpastian, dan juga berhubungan dengan analisis atas risiko yang mungkin atau tepatnya pasti muncul. Selanjutnya yaitu risiko atau risks. Risiko merupakan gap atau kesenjangan antara peristiwa yang diharapkan akan terjadinya dengan peristiwa yang terrealisasi. Gap ini menandakan terjadinya penyimpangan atau disparitas atas peristiwa yang diharapkan, diinginkan, dan atau seharusnya terjadi dengan peristiwa yang nyata terjadi. Kedua, dalam bahasa matematis, risiko merupakan sebuah konsep peristiwa ketidakpastian di mana nilai distribusi probabilitasnya diketahui. Hal ini menandakan bahwa risiko dan analisis risiko merupakan suatu studi khusus guna menentukan sejumlah tingkat probabilitas yang tepat atas sejumlah hasil dari beragam keputusan. Yang ketiga, istilah lain dari risiko menandakan variabel peristiwa ketidakpastian yang menghasilkan pengaruh terhadap sesuatu. Risiko menurut istilah ini adalah pengaruh dari suatu tindakan atau lebih dikenal sebagai konsekuensi atas pilihan. Selanjutnya, nilai manfaat atau utility. Nilai manfaat dikenal dalam ilmu ekonomi sebagai kemampuan dari barang dan jasa untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Yang kedua, optimisasi atau optimization. Konsep optimisasi merupakan aktivitas yang ditujukan untuk menemukan solusi terbaik
atau paling optimal terhadap masalah terhadap pemaksimuman kesejahteraan individual. Yang ketiga, alternatif. Alternatif merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat saling menggantikan atau mutually exclusive dikaitkan terhadap pencapaian tujuan. Yang ketiga, konsekuensi. Konsekuensi merupakan hasil atau dampak dari sejumlah tindakan yang diambil oleh pembuat keputusan. Yang keempat, kriteria atau criterion. Suatu kriteria merupakan aturan standar pemerintah alternatif, solusi mengikuti tingkat preferensi pengambilan keputusan. Model merupakan satu kumpulan proposisi atau rumus yang memberikan gambaran sederhana beberapa aspek atau elemen peristiwa dalam kehidupan kita. Terdapat beberapa model dalam ilmu sosial yang dapat digunakan untuk membantu proses penentuan alternatif pilihan. Yang pertama, model formal, yang kedua model penilaian, yang ketiga model kausal, yang keempat model korelasional, yang kelima model stokastik, yang keenam model dinamis, yang ketujuh model statis analisis, yang kedelapan model permainan peran atau model manusia mesin, yang kesembilan model peramalan, yang kesepuluh model statis analisis. Materi selanjutnya yaitu antara tujuan, asumsi, dan konsep. Para pengambil keputusan selalu dihadapkan pada masalah dalam pencapaian tujuan. Karena begitu, seorang memiliki tujuan, maka ia akan dihadapkan pada pertanyaan, yaitu what, how, why, who, dan when. Pertanyaan-pertanyaan tersebut, pertanyaan tentang bagaimana tujuan, visi, dan misi yang diinginkan dapat dicapai, menandakan bahwa pencapaian tujuan dihadapkan pada sejumlah rintangan atau batasan. Keterbatasan atau kelangkaan sumber daya untuk mencapai tujuan mendorong munculnya sistem atau proses pencarian jalan keluar terbaik dalam pencapaian tujuan. Proses ini diinformalkan dalam bentuk ilmu pengetahuan dengan teori sebagai pilar utamanya. Selanjutnya, teori pengambilan keputusan berusaha menjelaskan tentang langkah-langkah sistematis yang dapat dilakukan oleh seorang pengambil keputusan dalam mencari, menetapkan, membuat, dan memilih alternatif solusi terbaik. Teori pengambil keputusan berangkat dari proses pencarian, penetapan, dan perincian masalah pencapaian tujuan dengan baik. Kemudian, teori tersebut menggambarkan langkah untuk membuat, menetapkan, dan memilih sejumlah elemen atau variabel peristiwa yang diharapkan akan terjadi konsekuensi dari tindakan pemilihan, dan terakhir, teori tersebut membantu pengambilan keputusan dalam memilih alternatif solusi terbaik, menetapkan keputusan akhir. Selanjutnya, asumsi dasar dari yang dilakukan pengambil keputusan atau aktor merupakan tindakan atas dasar rasionalitas. Dengan kata lain, manusia sebagai pelaku aktif, sang pengambil keputusan adalah manusia yang rasional. Keputusan adalah perwujudan dari proses penerapan gaya pemikiran, rasionalitas empiris dan persepsi terhadap pemilihan alternatif. Pemecahan masalah-masalah merupakan stimulus bagi proses pengambilan. Yang selanjutnya,
Beberapa konsep yang paling penting adalah tujuan, ketidakpastian, risiko, optimisasi, batasan. Konsep-konsep tersebut dapat dikatakan sebagai rangkaian konsep yang membentuk secara utuh teori pengambilan keputusan. Seluruh konsep yang telah disebutkan merupakan bentuk turunan atau derivative form dari asumsi dasar yang dipakai. Asumsi dasar yang membentuk teori pengambilan keputusan yang diturunkan dari paradigma yang digunakan dalam ilmu manajemen, sebagaimana lainnya ilmu ekonomi, maka manajemen juga memakai paradigma yang sama, yaitu rasionalitas atau rationality. Paradigma yang merupakan bagian dari gaya pemikiran ini memberikan warna yang berbeda terhadap sejumlah teori dan model pengambilan keputusan. Kami ucapkan terima kasih.